Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pustaka, kembali di podcast JC bersama saya Sri Wahyuni. Sahabat pustaka, mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas kepada masyarakat, serta menampung dan memperjuangkan aspirasi para pendidik dan tenaga pendidik anak usia dini merupakan tugas pokok Himpaudi. Sedangkan para pendidik dan tenaga pendidik anak usia dini saat ini dikabarkan mengeluh. Nah, apa yang menjadi keluhan mereka dan apa alasan mereka mengeluh? Kali ini saya ditemani oleh Ketua Umum Himpaudi Surabaya, Bapak Agus Setiono, SPD. Assalamualaikum, Pak Agus. Waalaikumsalam, Mbak Sri. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Sehat. Sehat nggih? Amin. Pak Agus, Ya. sebelum kita ngomong panjang lebar, sedikit kami ingin Bapak menceritakan atau menjelaskan apa sebenarnya Himpaudi itu. Baik, Himpaudi sendiri itu adalah kepanjangan dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini. Kami berpusat di Kota Surabaya, itu ada di Gedung M5 Universitas Negeri Surabaya Ketintang. Sedangkan di tingkat selanjutnya yaitu ada di PW atau Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Timur. Itu kita mempunyai kantor di daerah Sidoarjo. Terus kemudian PP itu ada di pusat di daerah Jakarta, itu di bawah naungan dengan ketua kita Ibu Profesor Dr. Neti Herawati. Itu Himpaudi. Nah, Himpaudi sendiri itu bergerak di kesejahteraan dan secara umum adalah mengayomi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, yang secara notabene mungkin banyak teman yang mengarahkan bahwa kita terfokusnya kepada kelompok bermain yang di usia 2 sampai dengan 4 tahun. Namun secara keseluruhan banyak dari anggota kami itu dari pendidik-pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di kelompok usia 2, 3, 4, 5 maupun 6 tahun. Jadi sampai jenjang TK ya Pak ya? Ada juga yang dari teman-teman TK yang bergabung di kami. Pak Agus, Ya. Sejauh ini keluhan Bunda atau keluhan tenaga pendidik itu apa? Kalau dibilang tenaga pendidik, kita bilangnya memang ada dari 2 indikator ya. Yang pertama adalah pendidik formal, yang notabene itu adalah dari teman-teman TK, kelompok TK. Kemudian yang non formal itu yang berada di kelompok bermain. Nah, kami di Himpaudi kemarin dimulai tahun 2016 sampai kemarin di tahun 2019 kita mengadakan kegiatan untuk kesetaraan. Kalau dibilang kesetaraan itu kita bagaimana pendidik PAUD non formal itu juga bisa masuk menjadi guru formal. Karena apa? Karena kami juga berupaya bahwa teman-teman pendidik ini sudah memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh Permendikbud 146. Nah, ternyata perjuangan kami masih terhenti dengan keputusan dari MK bahwa masih belum diakui secara nasional sebagai guru formal. Namun perjuangan kami melalui Profesor Dr. Neti Herawati selaku ketua PP kami akan tetap berusaha dan akan selalu memperjuangkan kesejahteraan dan kesetaraan bagi teman-teman semuanya. Itu. Terus untuk saat ini keluhan Bunda PAUD salah satunya adalah kesulitan mencari peserta didik. Apa itu benar? Dan apakah itu berpengaruh ke kesejahteraan para tenaga didik itu, kepada tenaga didik itu?
Ya, alhamdulillah lah selama masa pandemi ini ya 2020 sampai dengan 2021, terutama dengan adanya kegiatan yang non PTM, pertemuan tatap muka. Banyak teman-teman dari lembaga PAUD, terutama yang kelompok bermain, itu sangat kekurangan dalam menerima siswa. Banyak orang tua mungkin beralasan, alah atase PAUD tae kayak opo bayar, nah toh juga aku yang ngajari nang omah, toh ya nanti aku bayar, wis bayar mbak ngajari nang omah. Nah itu yang ter apa ya terbaca oleh teman-teman semuanya di lingkungannya, dan mereka semuanya beberapa kali curhat kepada saya tentang hal itu. Nah, apa solusinya ketika mereka curhat seperti itu? Ya, ada solusi? Banyak sekali solusi yang sudah diberlakukan oleh teman-teman. Termasuk ada teman-teman yang biasanya menarik uang pendaftaran sampai dengan ratusan ribu, mungkin ada yang saya tas 1 juta. Mereka tidak menarik uang pendaftaran. Turun. Bukan masalah turun lagi, mereka kadang-kadang menggratiskan sampai seperti bahkan itu. Sampai digratiskan. Betul. SPP itu sampai ada yang berkurang 50% namanya. Itu juga. Namun alhamdulillah ada dari pemerintah itu kan namanya BOP. Itu yang sedikit bisa mengcover kami bisa untuk kegiatan operasional lembaga. Namun beberapa lembaga juga karena memang tidak masuk di situ, akhirnya terpaksa bunda-bunda PAUD-nya ini, guru-gurunya ini dipotong bayarannya. Dengan cara. Iya, apalagi yang dari teman-teman kelompok bermain, banyak guru yang belum mendapatkan sertifikasi itu tadi. Karena memang posisi mereka adalah guru non formal. Nah, kalau teman-teman yang PAUD yang di tingkat TK maupun RA yang mereka sudah sertifikasi, ya saya rasa mereka tidak akan terimbas dengan itu. Namun bagaimana dengan teman-teman yang di kelompok bermain yang dibilang guru non formal yang belum sertifikasi? Iya, di kota Surabaya sendiri masih banyak yang 1 bulan itu mereka hanya terima 100.000, 150.000, bahkan di bawah 100.000 pun per bulan masih banyak. Bahkan yang sertifikasi ini misalkan dalam suatu lembaga ada 2 guru yang sudah sertifikasi, sedangkan siswanya hanya ada 10 orang, apakah dua-duanya bisa cair sertifikasinya atau? Nah, itulah regulasi yang ada saat ini ya, karena memang sebenarnya kalau kita mengikuti regulasi yang ada dahulu pertama kali untuk sertifikasi itu memang jika dalam satu sekolah itu terdapat minimal 12 anak tanpa melihat jenjang atau tanpa melihat level, umpamanya misalkan TKA 7 anak, TKB 7 anak, boleh di situ terdapat 1 guru yang sertifikasi. Bahkan dulu memang ada tahun 2019 atau 2018 termaktub bahwa kepala sekolah nggak usah ngajar. Jadi kepala sekolah yang sertifikasi masih bisa menggabung di sana untuk mengikuti sertifikasi. Jadi kalau mempunyai murid 12, kemungkinan 1 guru dan 1 kepala sekolah sertifikasi masih bisa. Tapi begitu yang terakhir ini, akhirnya kalau umpamanya muridnya kurang dari kalau mungkin ya minimal 12, ya hanya ada 1, karena kepala sekolah juga masuk menjadi perhitungan di sana. Aturannya berubah lagi? Ya itu yang saya masih tanya ya, mungkin kalau dibilang iya gitu loh. Jadi kalau gitu teman-teman yang dari kelompok TK yang pendidikan formal itu secara notabene mereka beberapa kali ya saat ini kalang kabut untuk mencari pindahan. Nah, sedangkan untuk pindah ke TK yang lain mereka juga memperhitungkan, aku juga nggak dapet murid banyak. Nah itu ya. Namun dengan adanya penurunan level PPKM ya menjadi level 3 dengan membolehkan untuk memulai PTM, tatap muka ya, Pak ya. Semoga di tahun ajaran 2022 sudah mulai kembali normal lagi gitu. Terus solusi untuk mereka yang terlanjur
di lembaga tersebut ada 3 atau 2 guru yang sudah mengikuti sertifikasi, sedangkan jumlah rombel yang dibutuhkan tidak cukup, ini seperti apa? Kalau itu ada beberapa teman itu yang pindah. Terus kemudian ada yang ya sudahlah, uangnya nanti untuk yang dari sertifikasi kita akan bagi bersama. Ada yang seperti itu? Iya, ada juga. Misalkan dalam satu lembaga itu ada 3 guru yang sertifikasi yang seharusnya sampai dengan mendapatkan murid 36, mereka hanya punya 20 atau 30 lah katakanlah. Mereka hanya 2 guru yang tersertifikasi. Jadi yang 1 guru ini berhenti dulu, bukan berhenti ngajarnya tapi berhenti sertifikasinya dahulu. Tapi tetap hasilnya dibagi. Iya, bertiga. Betul, dibagi bertiga. Luar biasa. Oke Pak Agus, apa harapan Pak Agus sebagai Ketua Himpaudi dan secara pribadi untuk Himpaudi atau untuk masyarakat? Ya, kalau saya selaku Ketua Himpaudi berharap bahwa terutama teman-teman yang di pendidikan non formal ini, teman-teman guru di pendidikan non formal ini diperhatikan lagi untuk masalah kesenjangan sosialnya. Karena mungkin di Kota Surabaya yang ada saat ini memang dari Dinas Pendidikan juga sudah memberikan jaspel, ya, biaya jaspel dari pemerintah Kota Surabaya yang besarannya antara KB, TK maupun SPS tidak berimbang. Beda tipis. Bedanya nggak tipis lagi mungkin ya. Beda banget berarti. Iya, jadi untuk teman-teman di KB maupun di TK 1 bulannya mendapatkan 300.000. Untuk yang PPT di atas itu ya. Iya. Di atas itu yang lumayan lah kalau mamanya dihitung bagi guru PAUD ya sangat lumayan sekali. Kenapa kok ada perbedaan yang tinggi? Kalau gitu saya nggak bisa ngomong. Memang sudah dari tahun 2017 ya sudah mulai ada perbedaan. Jadi di situ guru KB dan TK saat itu 150, untuk SPS sudah 200. Kemudian KB TK naik 200, yang ini naik 250, 300 dan seterusnya sampai sekarang ini. Entah dari faktor apa, atau mungkin yang saya dengar sih dari teman-teman itu bilangnya bahwa kasihan yang di pos PAUD itu kan yang di RW, mereka tidak ada bayaran nih, anak-anak juga nggak bayar. Kalau sedangkan teman-teman di TK itu kan sudah sertifikasi loh. Kalau yang teman-teman PAUD bagaimana gitu loh, mereka juga belum sertifikasi, mereka juga mengandalkan gaji dari lembaga. Nah, saya sendiri juga nggak ngerti apa yang terjadi sehingga ada, katakanlah dari Pemkot, ini loh ada kue untuk dibagikan ke guru PAUD. Kenapa yang TK sama KB sekian, yang ini sekian, itu kok nggak dipotong sama-sama? Nah, kok nggak dipotong sama besarnya gitu loh. Nah, padahal kita juga menjalankan kegiatan itu sama-sama, mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan juga sama. Terus kemudian kualifikasi dari teman-teman sendiri saat ini juga sudah mulai diharapkan sama. Jadi teman-teman yang belum S1 PAUD diharapkan S1 PAUD. Dan mereka mengejar ya? Ya, mereka mengejar banget. Seperti di bunda-bunda di PPT yang SPS itu, mereka mendapatkan fasilitas dari Pemkot untuk kuliah di salah satu universitas swasta di Kota Surabaya ini atas pembiayaan dari Pemkot. Terus piye Himpaudi gitu loh. Saya juga bertanda tanya seperti itu karena banyak anggota saya yang belum relevan untuk kualifikasinya. Ada juga yang memang belum S1. Maka kemarin saya berinisiatif untuk menggandeng salah satu universitas swasta di Surabaya. Itu kemarin untuk mengadakan MOU. Ayo tulungan guru-guru PAUD. Kebetulan Kaprodinya juga sama teman saya yang sama-sama asesor, beliaunya juga akhirnya begitu saya ceritakan seperti ini keluhan-keluhan dari teman-teman yang kepingin memang S1 PAUD, akhirnya beliaunya mau memberikan beasiswa dan penurunan biaya yang sangat signifikan banget
Itu insya Allah besok kita tanggal 8 September di rapat anggota kita akan menandatangani MOU bersama mereka bahwa teman-teman yang kuliah di sana hanya membayar 350.000 per bulan. Itu jauh lebih murah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dan di situ mereka juga akan mengusahakan ke depannya untuk mendapatkan KIP maupun bentuk-bentuk RPL dari pemerintah itu. Sehingga teman-teman dari kelompok bermain itu juga memenuhi kualifikasi yang ada dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah begitu. Bapak Agus, dengar-dengar bunda saat ini tuh bunda-bunda atau pembina pendidik TK mengeluh karena belajar saat ini dengan media online dan mereka mengalami kesulitan di bidang IT. Apa benar itu Pak Agus? Sangat benar sekali. Jadi memang di masa pandemi saat itu di awal-awal bulan Maret, April mereka sempat kelimpungan bagaimana sih caranya ngajarin anak-anak secara daring. Istilah daring luring aja mereka masih belum tahu ya. Mereka hanya ya sudah pokoknya via WA video call gitu. Kemudian di bulan Juni itu saya berinisiatif. Ya apa sih aku ada teman gitu loh yang mereka dari EO juga. Akhirnya saya tarik mereka. Ayo teman-teman diajak membuat video pembelajaran gimana. Akhirnya mereka menggunakan KineMaster sampai dengan kami di 2020 itu kami didengar oleh Perum Pelabuhan 3 dan akhirnya dari Perum Pelabuhan 3 bekerjasama dengan Himpaudi dan EO tadi itu membiayai semua sampai dengan 500 guru. Itu yang bagaimana membuat video pembelajaran. Nah, secara terus akhirnya begitu kok ternyata si COVID ini nggak hilang sampai 2021, akhirnya berkembang juga bagaimana teman-teman ini untuk membuat seperti munculnya mulai Tweetbonds atau lain sebagainya, kemudian membuat formulir pendaftaran online. Ya Google Form itu. Akhirnya kami dengan teman-teman trainer di Indonesia menggandeng lagi untuk Canva, mengadakan pelatihan Canva dan lain sebagainya. Lah, saat ini kami akhirnya kembali lagi. Saya akhirnya berpikir untuk saat ini, kenapa sih teman-teman hanya stop sampai di situ? Kita di era industri 4.0, kenapa tidak dikembangkan? Kita nggak usah lagi lah pakai whiteboard atau pakai apa. Saya butuh saat ini adalah bagaimana teman-teman bisa membuat pembelajaran melalui media PowerPoint. Dan apakah semua lembaga itu kira-kira sudah mempunyai fasilitas seperti itu? Ya, itu yang saya harapkan dari teman-teman dinas pendidikan, terutama di GTK. Saya berharap memfasilitasi kami untuk pelatihan-pelatihan yang berbasis IT. Saat ini yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman bagaimana membuat PowerPoint yang indah sehingga anak-anak itu menyampaikan guru-guru menyampaikan pembelajaran melalui video pembelajaran itu dengan media PowerPoint itu yang sangat indah sekali sehingga anak-anak senang, baik itu daring maupun luring pada saat di lembaga begitu. Karena bentar lagi kita masuk era industri 5.0 ya, saya berharap sih teman-teman seperti itu. Saya yakin teman-teman yang masih muda, teman-teman pendidik yang masih muda, masih usianya di bawah 40 tahun, saya yakin mereka tetap bisa eksis. Apalagi sekarang ini semua pembelajaran dari Direktorat GTK Pusat berbasis LMS, Learning Management System. Media online semua ya? Iya, jadi mereka melalui SIM PKB, guru-guru bisa mengikuti diklat. Diklat yang akhirnya di situ teman-teman mau tidak mau harus bisa menggunakan IT. Dan harus ada yang memfasilitasi, betul. Terutama di pelatihan pembinaan di bidang IT untuk tenaga didik di Kota Surabaya ini. Dan alhamdulillah kemarin Bu Mami dari Kabid GTK sudah mendengarkan keluhan kami dan akhirnya beliaunya juga mulai intens dengan teman-teman di PAUD. Kalau saya bilang PAUD itu secara umum ya. Baik itu di SPS, KB maupun TK untuk memfasilitasi itu semua. Termasuk salah satunya ada kegiatan diklat berjenjang via
online. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terfasilitasi itu semuanya, dan saya yakin sesuai dengan tujuannya Kota Surabaya yang akan menciptakan basisnya kota pelajar di Indonesia bisa tercapai itu semuanya. Oke, baik Pak Agus, terima kasih. Sampai di sini podcast hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.